Shalom Bapak Ibu. Tema sangkakala yang pertama itu sudah saya bahas di akun TikTok saya @dwipayana326 ya. Kemudian tema sangkakala yang kedua yaitu sangkakala kedua, runtuhnya tembok Yeriko, sudah saya bahas juga di dalam akun TikTok saya yang lain, yaitu @dwipayana.ii. Dan kini di akun TikTok yang ini, Bapak Ibu, saya akan membahas satu tema tentang sangkakala lagi, Bapak Ibu ya. Kali ini yang ketiga, Bapak Ibu, yang saya beri judul sangkakala 3. Saat ia berbunyi, tembok pun runtuh. Nih, Bapak Ibu. Kisah sangkakala yang menunjukkan tembok Yeriko ini, teks utamanya itu saya ambil dari kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 20 ya. Saya ambil 1 sampai 5 saja. Tapi Bapak Ibu bisa baca di Yosua 6 ayat 1 sampai 20. Untuk memperjelas ya, di bagian yang ketiga ini akan saya bacakan dulu Yosua 6 ayat 1 sampai dengan ayat 5 nih Bapak Ibu. Ayat pertama. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Di ayat kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Dan di ayat ketiga, haruslah kamu mengelilingi kota ini, yakni semua prajurit harus mengedari kota ini sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Di ayat keempat, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota ini, sedang para imam meniup sangkakala. Dan ayat yang kelima, yang terakhir, apabila sangkakala tanduk domba itu yang panjang itu berbunyi, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatinya masing-masing langsung ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bayangkan Anda berdiri di depan sebuah tembok kota yang begitu tinggi dan kokoh ini. Tuhan memerintahkan Anda untuk menyerangnya, bukan untuk menyerangnya sekali lagi, bukan untuk menebasnya, tetapi untuk mengelilinginya setiap hari selama 7 hari tanpa suara. Dan pada hari yang ke-7, hanya tiupan sangkakala. Masuk akalkah? Tidak. Tapi itu adalah iman, Bapak Ibu. Dan inilah kisah Yosua, dan saya akan mengajak Anda untuk masuk ke dalamnya. Yosua, pemimpin yang masih manusia ini. Bayangkan malam sebelum hari ke-7, langit gurun tenang, prajurit-prajurit tidur, tapi Yosua tidak. Yosua bin Nun, pemimpin bangsa Israel, bergumul sendirian. Ia percaya pada Tuhan, tapi di hatinya terselip sebuah pertanyaan. Bagaimana jika ini gagal? Tidakkah rakyat akan kecewa? Apakah aku mendengar suara Tuhan dengan benar? Yosua tidak sempurna, Bapak Ibu. Tapi dia jujur di dalam pergumulan.
pergumulannya. Dan justru di tengah kegelisahannya itu, Tuhan menjumpainya. Seorang malaikat datang. Panglima tentara Tuhan mengatakan, "Tanggalkan kasutmu. Tempat ini kudus. Tuhan hadir saat memimpinnya bergumul." Dari kacamata sangkakala, suara taat yang menggetarkan langit, Bapak Ibu. Mari kita bayangkan satu lagi tokoh di dalam kisah ini, sangkakala. Ia bukan manusia, Bapak Ibu. Tidak bisa berpikir, tapi ia bisa bersuara. Ketika para imam meniup sangkakala itu, ia tidak hanya mengeluarkan bunyi. Ia adalah simbol ketaatan, suara iman, dan penggenapan janji Allah. Sangkakala tidak punya kuasa dalam dirinya, tapi dipakai Tuhan untuk menyatakan kemenangan, sama seperti kita, Bapak Ibu. Bagaimana dengan tembok Yeriko sendiri? Tembok ini adalah simbol dinding di dalam hidup kita. Yeriko bisa berarti apapun hari ini. Tembok rasa takut, tembok keraguan, tembok luka masa lalu, bisa juga tembok dosa dan kebiasaan lama. Kita ingin runtuhkan semuanya itu dengan cara dunia, usaha keras, strategi dan logika. Tapi Tuhan sering memilih jalan yang tidak masuk akal. Dia meminta kita berjalan di dalam iman, taat, bahkan saat tidak paham, dan bersuara hanya ketika Dia memerintah. Itu. Yang keempat, saatnya sangkakala berbunyi di dalam hidupmu. Inilah aplikasi hidup, Bapak Ibu. Pertanyaannya hari ini, apakah sangkakala iman Anda sudah dibunyikan? Apakah Anda sedang berjalan keliling tembok dalam taat? Ataukah Anda masih berdiri ragu seperti Yosua di malam yang sepi? Ketaatan di dalam iman bukan berarti tidak ada rasa takut, tapi melangkah mesti takut. Dan ketika kita taat, tembok roboh. Bapak Ibu. Sebagai penutup dan renungan, Bapak Ibu, mari kita menjadi seperti Yosua yang akhirnya taat, dan seperti sangkakala yang membiarkan dirinya ditiup Tuhan. Karena saat kita percaya dan taat, mujizat bukan soal apakah mungkin, tapi kapan waktunya. Tembok mana yang ingin Tuhan runtuhkan di dalam kehidupan Bapak Ibu saat ini? Apakah Bapak Ibu siap berjalan dan membunyikan sangkakala iman Bapak Ibu? Tuhan, ajarlah kami taat meskipun tidak paham, percaya meski belum melihat, dan diam hingga Engkau menyuruh kami bersuara. Biarlah iman kami menjadi sangkakalamu yang Engkau pakai untuk meruntuhkan tembok-tembok di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.